Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kevin Emerald Khatami dengan NPM 50423 792. Akan menjelaskan materi tentang diagram status proses di mata kuliah Sistem Operasi. Diagram status proses atau yang juga dikenal sebagai diagram siklus hidup proses merupakan ilustrasi penting dalam sistem operasi yang menggambarkan berbagai tahapan yang dilalui oleh sebuah proses sejak diciptakan hingga dihentikan. Dalam diagram ini, terdapat 5 status utama yang menjadi inti dari manajemen proses, yaitu new, ready, running, waiting, dan terminated. Proses dimulai dari status new, yaitu ketika proses baru dibuat namun belum dimuat ke memori utama. Selanjutnya proses berpindah ke status ready saat siap dieksekusi namun masih menunggu giliran dari CPU. Ketika sudah dipilih oleh penjadwal CPU, proses akan masuk ke status running, yaitu saat proses benar-benar sedang dijalankan oleh CPU. Jika selama berjalan proses membutuhkan input-output atau harus menunggu peristiwa tertentu, maka ia akan beralih ke status waiting. Setelah proses menyelesaikan tugasnya, ia dihentikan secara paksa. Ia akan berpindah ke status terminated. Transisi antar status ini memiliki istilah dan peran yang spesifik. Misalnya admitted adalah transisi dari new ke ready, menandakan bahwa proses telah dimuat ke memori utama. Scheduler dispatch adalah transisi dari ready ke running, di mana CPU memilih proses untuk dieksekusi. Ketika ada interupsi, seperti habisnya jatah waktu CPU atau interferensi perangkat keras, misalnya notifikasi atau baterai lemah, proses dapat beralih dari running kembali ke ready, disebut sebagai interrupt. Selain itu, saat proses meminta operasi input-output, ia berpindah ke waiting melalui transisi input-output event wait dan kembali ke ready setelah operasi tersebut selesai. Melalui input-output event compilation, akhirnya, ketika proses selesai dijalankan atau dihentikan, ia mengalami transisi exit menuju terminated. Jadi bahasa mudahnya begini. New itu terjadi ketika user mengklik program lanjut ke admit, proses ketika komputer menerima program baru kemudian masuk ke ready. Scheduler dispatch memastikan pada CPU kosong atau tidak, atau tidak di running. Interrupt yaitu proses dihentikannya aplikasi sementara karena ada proses yang lebih penting, contohnya ada notif baterai atau notif WA. Kemudian access proses ketika yang menutup program. Kemudian ada event input output event wait. Itu terjadi ketika kita membuka aplikasi secara bersamaan, namun kedua aplikasi itu tidak dalam wait karena dibuka namun juga nggak di close. Contohnya kayak sedang membuka WA dan sedang membuka game. Kegunaan dari diagram ini sangat luas dalam konteks sistem operasi. Diagram suatu status proses membantu sistem dalam penjadwalan proses, yaitu menentukan proses mana yang harus dijalankan terlebih dahulu. Selain itu, diagram ini juga mendukung manajemen sumber daya seperti CPU, memori, dan perangkat input-output agar dapat dibagi secara efisien antar proses. Tidak hanya itu, diagram ini berperan dalam penanganan interupsi, seperti menangani notifikasi atau permintaan perangkat keras, serta dalam sinkronisasi proses agar beberapa proses yang berjalan bersama tidak saling mengganggu secara keseluruhan. Diagram ini merupakan alat bantu visual yang sangat penting untuk memahami bagaimana sistem operasi mengelola, menjadwalkan, dan mengatur proses secara efisien dan aman. Demikian penjelasan dari saya mengenai diagram status proses. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.